Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini Ai udah gajian dan kali ini Ai mau atur keuangan seperti biasanya dan ada yang menarik yaitu Ai ada penambahan gaji dari suami. Alhamdulillah ya teman-teman, harus kita syukuri. Dan kali ini tapi tambahan tersebut tidak Ai pakai untuk pengeluaran per bulan, tapi Ai alokasikan ke tabungan. Jadi semua tambahan yang diberikan sama suami itu semuanya Ai tabung, jadi nggak sama sekali Ai pakai. Nah, jadi gaji Februari ini, jadi penghasilan dari suami itu ada tambahan karena memang kami itu udah pindah juga ikut suami. Yang dulunya kami itu 2 tempat, jadi sekarang udah sama-sama tinggal di suatu kota gitu ya. Jadi udah ikut suami lah istilahnya gitu. Dan untuk penghasilan suami itu seperti biasa 3 juta rupiah, terus ada tambahan alhamdulillah 2 juta. Jadi ini tambahan yang seperti yang Ai bilang tadi, itu untuk ditabung, dan untuk pengeluaran per bulan itu tetap Ai pakein yang 3 juta tersebut. Alangkah baiknya kita kalau misalnya ada tambahan, kita kan udah terbiasa ya dengan gaji yang kemarin itu 3 juta ya. Jadi kan kita udah bisa ya pakai yang 3 juta aja gitu. Jadi kita udah terbiasa memakai hasil gaji yang 3 juta itu. Dan alhamdulillah kalau misalnya ada tambahan seperti ini kayak gitu, jadi kita bisa pakai untuk tabungan semuanya. Diingatkan kembali jangan sampai kalian tuh menambah kayak pengeluaran. Alangkah baiknya kalian nambahnya tuh untuk di tabung aja. Nah, seperti biasa Ai mau bikin dulu untuk tabungan. Itu tabungan selalu Ai alokasikan yang pertama kali ya, harus yang pertama kali, jangan sampai udah yang terakhir baru ditabung. Untuk tabungan ini tetap 500.000, untuk orang tua 200.000, sedekah 100.000. Nah, ini part yang paling penting yaitu sedekah. Kita tuh kalau misalnya ada sedekah, alhamdulillah rezeki kita lancar. Pokoknya dengan sedekah alhamdulillah hidup kita juga jadi berkah ya. Terus di sini belanja bulanan karena kami sekarang udah tinggal sama-sama, jadi cuman belanja bulanannya 600.000, belanja mingguan 600.000. Terus pampers dan susu, karena sekarang anak Ai juga udah minum susu ya yang besar gitu, dia udah minta susu, ya udah kita beliin susu. Jadi Ai anggarin untuk pampers sama susu 300.000. Terus jajan anak 170.000. Ini galon dan gas 70.000. Kenapa sih galon dan gas itu dipisahin? Kenapa nggak digabungin aja sama yang lain? Iya, sebenarnya bisa aja digabungin, itu terserah, tergantung sama teman-teman masing-masing. Cuman kalau misalnya Ai itu enak dipisah gitu, jadi nanti kita juga bisa ngira-ngira ini dalam per bulan berapa ya habis gas sama air galonnya. Terus untuk sampah di sini bayarnya 10.000, listrik 250.000, pulsa 100.000. Di sini dana darurat juga Ai alokasikan 100.000. Ini dana darurat nih banyak ya kepentingannya, kayak misalnya kita mau kondangan atau mau lihat jenguk orang sakit, kita bisa pakai di dana darurat ini. Nah, Ai juga bikin catatan sedikit untuk tambahan gaji. Ai tulis di sini ya supaya nggak lupa gitu, untuk diisi ke tabungan gitu. Nanti bakal dipilih-pilih apakah nanti ditaruh di sinking fund atau yang lainnya gitu ya. Pokoknya harus kita
aturlah sedemikian rupa, jangan sampai uang tambahan itu dipakai untuk yang nggak bermanfaat gitu. Sering kali juga Ai ingetin untuk diri sendiri kalau misalnya ada tabungan untuk tambahan seperti itu kan, kalau misalnya butuh sesuatu kita udah ada uang, nggak perlu kita cari sana sini untuk meminjam uang atau berhutang ya teman-teman, karena memang yang namanya berhutang itu kayak tutup lobang, gali lobang, tutup lobang gitu. Jadi kayak nggak habis-habis dan pikiran kita juga semakin terkuras karena kita sibuk dengan memikirkan hutang, karena hutang itu kan juga dibawa mati ya, jadi kita harus mempertanggungjawabkannya nanti saat kita meninggal juga itu harus lunas gitu. Jadi sebisa mungkin hutang itu jangan sampai lah gitu. Ya nggak salah juga ya kalau misalnya mau berhutang juga nggak masalah, tapi kita harus bisa bayar sesuai dengan jadwalnya dan jangan sampai nipu orang ya, itu jangan sampai ya teman-teman. Nah teman-teman, Ai itu juga suka nulis kata-kata untuk pengingat diri sendiri bahwa sesungguhnya pemboros itu adalah saudaranya syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah jadi dari kata-kata itu juga kita bawa belajar kalau nggak mau jadi saudaranya syaitan ya jangan jadi pemboros kan, kayak gitu. Berarti itu hal-hal yang tidak baik dilakukan, yaitu salah satunya yaitu kita jadi boros gitu. Dan alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit kita belajar untuk menghargai yang namanya pemberian suami, menghargai uang, bagaimana kita mengelolanya, karena suatu saat kita juga akan mempertanggungjawabkannya gitu. Dan ini nanti bakal Ai tempelin aja di bukunya, jadi setiap Ai buka bukunya nanti bakal kelihatan gitu. Nah ini adalah part yang paling Ai sukai, yaitu isi uang ke dalam dompet pintarnya ya. Jadi ini Ai udah pecah-pecahin juga uangnya sesuai dengan porsinya, nanti bakal dipos-poskan. Ini yang pertama ada belanja bulanan. Belanja bulanan itu 600.000 ya teman-teman, jadi langsung dimasukin aja ke dalam dompetnya. Dan ini belanja mingguan juga kan 600.000 ya anggarannya, jadi dalam sebulan itu kan ada 4 minggu, jadi Ai pisah-pisahin, terus berarti dalam seminggu itu ada 150.000. Nah untuk orang tua juga Ai masukin dulu ke sini, nanti bakal Ai kasih juga ya. Nah ini biasanya untuk sedekah itu biasa Ai pakai untuk sedekah subuh. Jadi teman-teman, Ai mau infoin sedikit juga bahwa Ai juga ada bikin sedekah subuh. Jadi nanti uangnya dipecahin, karena Ai juga udah belajar dari ustadz bahwa boleh dikatakan kalau misalnya kita punya gaji dan ada uang alokasi untuk sedekah subuh, nanti kita uangnya dipecahin, terus nanti setiap harinya kita masukin untuk si sedekah subuh gitu. Nah ini lanjut kita isi untuk jajan 170.000. Banyak juga yang bertanya bahwa emang cukup ya kak jajan anak 170.000. Alhamdulillah cukup, dan biasanya juga lebih ya teman-teman, karena memang Ai itu anak-anak harus makan 3 kali sehari. Kadang-kadang mereka kan kalau misalnya ngemil
Ai sering buatin untuk mereka aja sih, sering masak sendiri kalau misalnya mereka mau makan apa. Jadi kurangi jajan di luar gitu. Oke, dan alhamdulillah ini udah selesai ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. See you next time. Semoga kita semua ini konsisten dalam menjalaninya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan di like dan share. Terima kasih. Salam.